Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, orang tua memiliki peranan yang cukup strategis untuk mendidik serta membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara psikis dan juga berkepribadian yang luhur di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena siogianya baiknya buruk perilaku anak serta benar perilaku anak di tengah-tengah masyarakat merupakan cerminan wajah dari orang tua tersebut. Sehingga orang tua ataupun yang ingin menjadi orang tua perlu tahu terkait tentang parenting role and even parenting education. Lantas seperti apakah pemirsa bahwa membentuk kepribadian ini upaya apa yang harus ditingkatkan dan juga dikuasai orang tua maupun calon orang tua? Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan juga rekan cantik saya ada Ziva Zahrianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya hadir bersama dengan Azril, menemani Azril pada hari ini tentunya di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan hari ini topiknya sangat menarik sekali terkait dengan peran orang tua terhadap karakter anak yang saat ini memang kita harus benar-benar peka karena banyaknya teknologi yang berkembang dan digitalisasi juga semakin pesat dan tentunya ini peran orang tua juga dibutuhkan dalam hal ini. Pasti. Apalagi Azril dan juga pemirsa, orang tua adalah tempat pertama kalinya anak belajar. Tanpa disadari orang tua juga menjadi role model anak Pasti. nih. Apapun tingkah laku orang tua, seperti apapun tingkah laku orang tua bisa menjadi cerminan bagi anak dan ini akan menjadi potensi untuk ke depan dan tentunya ini yang akan kita bahas seperti apakah kira-kira peran orang tua untuk membentuk karakter anak yang tadi juga sudah disebutkan oleh Azril, baik itu dari pendidikan ataupun dari hal-hal lingkungan lainnya. Pastinya ini menarik sekali Pasti. Azril karena kita calon orang tua Pasti. ya, jadi kita harus benar-benar belajar terkait hal ini Azril. As soon as possible we become. Yap, betul sekali. Setuju dengan Azril. Ya. Dan tentunya Azril untuk membahas hal ini tentu kita butuh orang yang bisa menjadi tempat kita untuk bertanya ya Azril pastinya ya. Ada siapa nih sudah kita hadirkan? Silakan Azril. Ya, terima kasih Ziva atas atensinya dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita terkait tema peran orang tua terhadap karakter anak. Saya akan spill dan juga menghadirkan narasumber yang pertama. Beliau adalah perawat spesialis anak yang terhormat kakak kita, Reisi Tani. Assalamualaikum, selamat sore Kak Reisi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Kabar baik Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ziva. Dan tak cukup hanya satu narasumber untuk membahas ini Ziva. Check your time. Betul sekali. Oke, thank you Azril and it's my turn. Ya. Yang satu ini bukan orang asing karena memang warga Bukan. negara Indonesia. Ya. Sepertinya memang nanti saya akan konfirmasi ya Azril ya. Ya. Ini adalah yang memang sudah tidak asing lagi di Ya. TVRI Sumatera Utara. Ada Ketua LPA Deli Serdang, Bapak Junaidi Malik. Halo, selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Ziva, kabarnya Alhamdulillah harus sehat. Nah, luar biasa Ya. pastinya ya. Untuk membahas hal ini tentu dalam keadaan yang memang harus sehat dan semangat ini ya. Ya, pastinya Betul sekali, Ziva Azril. harus kita semangat karena tadi kita sudah dibuka dengan opening lagu yang sangat menarik Ya. dan juga sangat epik dipersembahkan oleh rekan kita Follow Band ada di sana. Wah, yang sudah Sehat tidak ini, asing Zi? juga ya. Tidak asing karena bukan orang. Bukan orang Asing. asing. Ya bener kan Fahmi, bener ya? Iya, itu tagline beliau, bukan saya. Oke, baik Azril, ini seru banget Ya. ya pastinya kan karena sudah juga diiringi dengan Fahmi dan tentunya kita juga bersama-sama dengan Kak Resi dan juga Pak Junaidi untuk membahas hal ini Azril. Oke, kita langsung bahas aja kali ya. Boleh. Tapi sebelum kita bahas mungkin saya mau mengingatkan kepada pemirsa Ya. juga nih Azril. Telepon interaktif kita aja. Betul sekali di 08116100 386 08116100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda tapi sambil kami menunggu kayaknya kita duluan ya Iya. untuk bertanya ya Azil pastinya. Nah, hari ini pemirsa di rumah ini menarik sekali. Sekali lagi saya tekankan kembali dan saya ingatkan kembali terkait dengan topik menarik kita yaitu adalah peran orang tua terhadap karakter anak. Dan langsung saja karena kita sudah kedatangan kedua narasumber, saya mau langsung tanya ke Kak Resi dulu. Boleh silahkan, take your Kak time. Resi ini kan sebagai seorang yang bersarjana keperawatan tentu paham betul ya dalam tahap-tahap perkembangan anak. Ini seperti apa nih peran orang tua untuk mengenali tahap perkembangan anak? Kak Resi silahkan. Oke, baik ya Mbak Ziva. Jadi kita tahu bahwa orang tua merupakan madrasah pertama ya. Jadi di rumah terlebih dahulu anak akan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya ya. Nah, kenapa orang tua ini sangat penting? Ibaratnya kalau misalnya dari kecil, siapa yang mengajarinya? Pasti orang tua gitu. Baru nanti masuk ke lingkungan sekolah,
baru nanti lingkungan pertemanan ya. Jadi sebagai orang tua itu harus memberikan contoh ya, contoh suri tauladan yang baik kepada anaknya. Diibaratkan seperti kertas putih, anak itu ya masih kosong. Dari orang tualah dia belajar. Nah, fenomena saat ini banyak orang tua yang bekerja. Anak dititip misalnya di daycare atau ada pengasuh gitu. Nah, bagaimana peran orang tua mengatasi ini ya? Terkadang karena orang tuanya juga sibuk, anaknya dikasih handphone. Ya, Gen Z ya. Teknologi memang udah canggih, tapi terkadang penggunaannya masih kurang tepat atau perlu diawasi. Jadi sebagai orang tua yang bijak ya harus mampu untuk memantau anak, harus mampu untuk memberikan kasih sayang. Kadang banyak anak yang broken home, atau misalnya ada anak yang kurang perhatian, maka dia akan mencari perhatian keluar. Ada Mas penelitian ya Mbak dari luar ya, dijelaskan bahwa anak yang memiliki empati itu berasal dari orang tua yang memang memiliki perasaan kepada anaknya dan juga sering untuk mengajak anak berkomunikasi untuk mengungkapkan perasaannya. Kebanyakan sekarang kan, kamu nggak tahu apa-apa nih. Pasti. Sering seperti itu kan. Padahal Mas, kalau dalam keperawatan anak sendiri, itu kita harus bertanya kepada anak untuk setiap tindakan. Memang keputusan akhirnya di orang tua, tetapi melibatkan anak itu penting. Contohnya saya sebagai perawat, ketika berdinas di ruangan bayi, bahkan Mbak ketika kita mau melakukan tindakan itu kita komunikasi. Adik permisi ya, kita akan misalnya masang infus. Nah, harusnya orang tua ketika memberikan ada hal yang harus diputuskan yang berkaitan dengan anak, itu sangat bagus sekali untuk melibatkan. Komunikasi inilah yang nantinya akan membuat anak merasa dihargai. Merasa nanti kepercayaan dirinya akan terbangun gitu. Nggak yang insecure ya, dibandingin lagi sama anak tetangga ya, atau sering dibentak. Itu sih peran orang tua yang sangat penting. Peran orang tua yang sangat penting tidak hanya dari ibu tapi juga ayah. Artinya kedua belah pihak ini memiliki peranan yang cukup strategis untuk mampu mendidik serta membantu anak terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan perspektif awal dari seorang perawat spesialis anak, kita lantas beralih coba ya Zi untuk mempertanyakan informasi kita dari seorang ketua LPA Deli Serdang, Bapak kita Pak Junaidi Malik ini. Kalau kita mengingat bahwa tujuan dari LPA ini sebagai lembaga swadaya masyarakat yang ranahnya adalah memberikan perlindungan terhadap anak. Di sini kita membahas terkait peran orang tua terhadap karakter anak. Karakter anak yang seperti apa yang wajib dilindungi oleh orang tua agar bisa menciptakan karakter yang luhur di tengah-tengah kehidupan sosial dia. Mbak Junaidi. Ya, terima kasih Bang Ajril. Karakter anak itu bukan untuk dilindungi, tapi bagaimana kita intervensi sehingga terbentuk dan dia akan tumbuh berkembang menjadi anak yang berkarakter ya. Lalu bagaimana kita memulainya? Ya, dalam pengalaman empirik saya ketika bicara tentang fenomena tadi Mbak Tesya bilang tuh dia Gen Z. Kalau kita mau geser lagi ke Gen Alpha. Hari ini udah generasi Alpha kita ya. Generasi Alpha ini yang justru semakin berbahaya kalau kita sebagai orang tua tidak punya pola pengasuhan yang positif. Apa itu yang harus dilakukan dalam pembentukan karakter anak? Saya punya 3 tips. Yang pertama, bagaimana orang tua berperan serta dalam tumbuh kembang anak sehingga terbentuk karakternya. 1, jangan sombong, jangan malu kita memuji anak. 1 ya. Apa sih yang harus disampaikan dalam pujian itu ketika anak melakukan tugas negara? Contoh, tolong ambilkan bunda air putih sayang. Bilang terima kasih anak surga mama, terima kasih anak hebat mama. Itu 1 tipsnya. Sehingga akan terbentuk tuh karakter positif apa? Karakter anak menghargai orang lain. Dia besok akan melakukan hal yang sama ketika dia hari ini diperlakukan dengan cara seperti itu. Yang kedua, jangan pernah orang tua membandingkan anaknya dengan siapapun. Contoh, dasar kamu nggak kayak si Rudi. Padahal si Rudi Hartono, ini contoh. Nah, si Rudi Hartono dia cerdas bulu tangkis, kinestetik ya. Lalu ada Rudi Hadiswarno, dia bisa hairstylist. Ada juga Rudi Hoirudin, dia bisa buat makanan yang lezat. Ada Rudi Maradona, Rudi Habibie, Rudi Salam. Semua Rudi ya Pak ya, banyak punya Rudi. talent masing-masing ya Pak.
Artinya hari ini orang tua selalu menjadikan Rudy itu sebagai pembanding. Padahal itu adalah kekeliruan dalam pengasuhan yang tujuannya adalah pembentukan karakter. Jadi poin kedua itu jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang lain karena setiap anak kecerdasannya berbeda-beda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mendorong minat bakat anak. Nah, ini juga sangat penting dalam pembentukan karakter. Apa itu yang harus didorong? Contoh, ketika anak memiliki keterampilan atau hobi atau kesukaan di olahraga atau di bidang agama, lalu orang tua yang mengatur keinginannya. Padahal minat bakatnya bukan di situ. Udah nak, kamu ikut karate aja, nggak usah main drama di sekolah gitu. Nah, ini juga bagian yang keliru. Jadi 3 tips bagaimana membentuk karakter anak. Dia harus yang pertama memberikan pujian atas kebaikan anak, lalu jangan pernah membandingkan anak, dan yang ketiga mendorong minat bakat anak. Kalau 3 poin ini, 3 pilar ini diterapkan, saya akan yakin anak akan memiliki 5 paling tidak pondasi karakternya. Apa saja yang kelima itu, Bang? Dia akan belajar tentang bersyukur. Apa tuh relasinya tadi dengan tentang mendapat pujian? Ya, dia akan selalu bersyukur ketika hari ini dia mendapatkan lingkungan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia pun besok akan berkasih sayang. Lalu yang kedua, dia akan jadi anak yang mandiri. Ya, ketika kita berikan upaya-upaya pemenuhan hak anak tadi dengan 3 tips, dia akan belajar tentang kemandiriannya. Lalu dia juga akan belajar tentang jujur. Nah, itu karakter jujur juga dia akan miliki nanti dalam tahapan nanti dia mengimplementasikan pembentukan kecerdasannya. Yang keempat, dia akan menjadi anak yang berani. Dan yang terakhir, dia akan menjadi anak yang selalu berbagi. Berbagi bukan soal tentang uang, tapi besok ketika ada temannya minta tolong, dia akan menolong. Membagi waktunya, tenaganya, ilmunya, mungkin juga perasaannya. Dia kadang harus mengalah demi kebahagiaan temannya. Tapi sebelum ke Zipa dan juga pemirsa, saya ingin memberikan satu pandangan yang kontras. Apa yang disampaikan dari Bang Junaidi, juga mengingat mewakili pemirsa ini banyak sekali orang tua ini yang banyak karirnya lebih besar daripada waktunya untuk anak. Lantas bagaimana pula untuk mengimplementasikan terkait hal-hal yang substansial tadi telah Abang sampaikan? Kalau ada sebuah keluarga, contoh dia dual karir, bapak ibu bekerja, lalu si anak dalam pengasuhan tenaga profesional atau kakek atau neneknya, kita anggap orang ketiga ya. Hal yang paling penting mengatasinya, lakukan, ini ada sebuah riset dari Universitas Indonesia, itu ada sebuah jurnal, jadi dia buat namanya 20 menit yang memukau sebelum tidur. Dia orang tua nih bergantian di hari ini ayah, besok ibu, besok ayah, besok ibu, mendongeng kepada anaknya. Apa isi dongengnya? Ketika hari ini orang tua laki-laki, dia akan bercerita tentang seorang anak laki-laki yang baik, yang sabar, yang jujur, yang hebat. Nah, dengan dongeng dia akan distimulasi, dia akan terintervensi secara positif bahwa karakter yang diceritakan orang tuanya itu besok ingin dia lakukan. Jadi upayakan, tipsnya buat para orang tua yang dual karir atau yang jarang waktunya bersama anak, manfaatkan 20 menit sebelum tidur melalui metodologi dongeng. Itu tipsnya. Saya akan yakin akan terbangun itu chemistry yang melebihi daripada waktu yang mungkin 8 jam, 10 jam ketika mereka bersama-sama. Karena di dalam 8 sampai 10 jam pasti akan ada perasaan suka, senang, sedih, marah, dan bercampur ketika kita berinteraksi gitu ya. Jadi risetnya lagi itu ada poinnya, 20 menit mendongeng sebelum tidur sama dengan 10 hari belajar di sekolah. Iya, jadi saya rasa itu tipsnya ya. Baik, gitu. Berpengaruh sekali. Pak Junaidi, ini menarik sekali, tapi saya mau kembali lagi kepada peran serta di mana poin pertama adalah pujian. Apakah dengan pujian ini tidak membuat anak cepat puas diri dan effortless ini Pak untuk melakukan sesuatu hal? Gimana nih Pak? Kata-kata yang baik itu akan semakin dimaknai anak dengan reaksi-reaksi yang positif, bahkan cenderung memang itu berlebihan. Tetapi ketika pujian tentang kata terima kasih. Jadi memuji itu kan bukan atas
sebuah perbuatan yang tidak baik. Iya. Jadi setiap kebaikan puji dia. Ya. Karena kita memuji karena dasar kebaikan yang dilakukannya. Tapi kalau anak melakukan kekeliruan, peluk dia, pastikan dia nyaman, lalu berikan rasa kekeliruan tadi dengan bahasa ibu. Contoh, abang tadi nggak boleh kalau habis main tanah, harusnya abang nggak boleh ke kamar. Tapi harusnya abang ke kamar mandi dulu nak, bersihkan badannya. Ada toilet training yang kita latih sama anak sehingga besok ketika dia main, dia sudah tahu, aku pasti dikasih main sama bunda, diizinkan main sama bunda untuk main tanah, tapi habis itu aku harus bersihkan badanku sebelum masuk ke rumah. Main tanah itu konsep belajarnya banyak loh. Ya. Ada 2 konsep yang saya pelajarin dengan anak main tanah. Seperti apa, Konsep mengenal warna, Ya. warna tanah. Lalu tanya, kalau kita punya waktu temenin, di dalam tanah itu nak ada binatang loh. Ya. Akhirnya 2 pelajaran, belajar konsep mengenal warna dan konsep mengenal binatang. Mainnya dapat, belajarnya dapat. Dia bahagia, dia happy, dia akan tumbuh berkembang dan sinapsisnya ini akan terbentuk miliaran karena dia happy dalam proses tumbuh kembangnya. Wow, menarik sekali untuk kita bahas karena banyak sekali pemirsa di rumah, bahkan di sekeliling kita ini sudah menjadi orang tua ataupun yang ingin menjadi orang tua. Dan pemirsa, sesaat lagi bagaimana dan apa yang akan terjadi jika orang tua tidak bisa mengendalikan waktu untuk berbagi kepada anaknya. Dan seperti apa untuk penyebabnya tersebut. Sesaat lagi pemirsa setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, figur orang tua menjadi determinasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perilaku hingga karakter anak itu sendiri. Lantas bagaimana jika anak tidak mendapatkan waktu luang dari orang tuanya dan apa yang akan terjadi dalam perkembangan karakter anak itu sendiri? Untuk itu pemirsa, kami mulai pertanyakan kembali kepada seorang perawat spesialis anak, Kak Rey Sitani, apa yang bisa Kakak informasikan terkait yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat tersebut? Oke, baik Mas Azril. Jadi kalau misalnya seorang anak kurang perhatian atau tidak mendapatkan bimbingan atau sering dibentak, dibanding-bandingkan, maka akan muncullah dari dalam dirinya itu seorang yang pemberontak. Bahkan si anak ya akan mencari perhatian dari tempat lain. Makanya kan sekarang ini sangat banyak ya kasus-kasus bullying. Ya, yang nggak hanya anak remaja loh. Dan itu juga yang Anda terima di daycare Anda? Di daycare saya alhamdulillah tidak ada, Tidak ada. ya. Oke, silahkan. Jadi jangan ya, karena anak saya di situ. Jadi anak SD itu sudah banyak juga terjadi bullying ya. Kenapa? Karena di rumah si anak tidak didengarkan orang tua. Ya, bahkan korban bullying sendiri pun takut ya untuk mengadu kepada orang tua apa yang sudah dialami di sekolah. Makanya endingnya ada yang sampai cedera ya. Cederanya bisa menjadi osteosarkoma ya. Kemarin ada kasus yang akhirnya meninggal. Nah, itulah pentingnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Junaidi tadi, bahwa komunikasi mungkin bisa lewat dongeng. Terkadang kan memang sedikit susah ya mengungkapkan perasaan. Terlebih ya. pria. Benar. Jadi kita harus Curhat ya? mencari cara-cara ya supaya gimana sih komunikasi yang baik ya antara orang tua dan anak itu bisa terjalin. Apalagi ketika udah usia remaja itu susah sekali untuk berkomunikasi dengan anak. Kenapa? Karena fase di mana anak mencari jati diri. Bahkan di usia itu anak lebih percaya dengan temannya ketimbang orang tuanya. Makanya sedari dini kita harus membentuk trust ya, percaya kepada orang tua gitu. Jangan nanti dia mencari kepercayaan di tempat lain. Takutnya ya itu si anak bisa terjerumus ya ke jalan-jalan yang ya tidak baik ya, misalnya narkoba atau mungkin perilaku-perilaku kekerasan yang lainnya. Itu sih yang harus ditanamkan oleh orang tua. Wow, menarik. Benar sekali. Jadi memang orang tua ini punya peranan yang sangat kuat dan sangat penting terhadap hal ini. Dan saya kembalikan kepada Pak Junaidi kembali nih. Silahkan, Di Zi. LPA sendiri, apakah fokus hanya kepada anak atau mungkin ada memang harusnya Pak konseling terhadap orang tua juga agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang mungkin terjadi keburukan kepada anak. Seperti apa nih Pak? Iya, Lembaga Perlindungan Anak itu adalah sebuah wadah partisipasi masyarakat yang peduli terhadap anak-anak. Jadi
di wadah ini itu ketika bicara tentang masalah anak itu beragam. Ya, ada masalah yang anaknya saja, ada juga masalah anak dengan ibunya, Ya. dan atau anak dengan bapaknya, atau bahkan satu keluarga, Ya. ayah, ibu dan anak punya situasi yang belum selaras dalam pengasuhan keluarga. Jadi hal-hal yang terjadi itu setiap kebutuhan yang dihadirkan kepada lembaga perlindungan anak, kita akan inventarisir apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, tenaga-tenaga profesional seperti psikolog, kalau kita tidak punya, kita ada lembaga mitra. Ada tenaga profesional yang kita punya seperti psikiater, kita juga ada lembaga mitra. Kita akan melibatkan banyak instrumen atau elemen untuk bagaimana bisa tumbuh bersama memberikan pemenuhan hak atas warga negara sesuai dengan kebutuhannya. Secara partisipatif, sekali lagi, belum didukung oleh negara dalam hal fundingnya atau ekonominya. Tidak, kita semua bersedekah nih. Ada yang bersedekah ilmu, waktu, Ada CSR juga. harta. CSR kita juga nggak pernah minta-minta ke CSR. Wow. Kita hanya sekelompok orang yang peduli membantu orang lain dalam masalah perempuan dan anak. Masalah anak sih sebetulnya, tapi akhirnya berimbas, berdampak kepada masalah perempuan juga. Jadi kegiatan-kegiatan konseling itu dilakukan ketika ada kebutuhan. Nah, Hanya ketika ada kebutuhan saja. Ketika ada kebutuhan, tapi upaya kita melakukan upaya preventif, edukatif, kita buat tuh kalau kita lagi datang ke komunitas, contohnya perwiritan. Jadi setelah Ustadz ngomong tentang religi, kita ngomong tentang bagaimana orang tua mendidik anak di rumah dalam perspektif anak, bukan perspektif agama gitu. Agamanya kan udah Ustadz. Jadi kita berkolaborasi. Atau kalau kita ke sekolah, saya tanya sama kepala sekolah, udah ada paguyuban orang tua belum? Yuk kita bentuk, kita sosialisasi. Orang tuanya kita intervensi. Bagaimana pengasuhan positif di rumah itu dilakukan para orang tua. Ada keterlibatan antara orang tua dan sekolah. Ada keselarasan akhirnya pendidikan di rumah dan di sekolah karena ada kelas-kelas orang tua yang kita buat, kita intervensi, dan orang tua memiliki keterampilan untuk menjadi tadi pendidik yang pertama dan utama di rumah. Karena memang orang tua. Hari ini kalau orang tua nggak punya keterampilan, ketahanan keluarga runtuh, anak akan jadi korban kejahatan, pelaku kejahatan. Kalau hari ini kejahatannya lagi marak banyak tuh akibat ketahanan keluarga runtuh. Anak ikut geng mob, anak menjadi pelaku kejahatan seksual, bahkan udah bisa bergerombol, Mbak. Pasti. Bukan cuman sendiri, dia bisa mengajak temannya, yuk kita perkosa si anak baru kenal lo di Facebook, yuk kita kopi darat, diajak ke kebun jagung. Mereka belum berpikir tentang resiko, tapi bagaimana hari ini ada sebuah status diakui oleh teman-temannya, mereka berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal Validasi itu tersebut kejahatan yang harus luar biasa. Gitu, Mbak. Luar biasa, Luar ya. biasa. Jadi memang harusnya kita bisa menguatkan lagi ya terkait dengan perkembangan ini, dan ini yang ingin saya tanyakan kembali nih Azril Serius? kepada Silahkan. Kak Resi ini terkait dengan bagaimana peran orang tua untuk bisa menumbuh kembangkan tahapan perkembangan dalam stimulasi anak ini untuk lebih baik lagi. Silakan Kak Resi. Oke, baik Mbak. Jadi di keperawatan anak itu kan dijelaskan bahwa orang tua itu harus memahami tahap tumbuh kembang, ya. Jadi mulai dari dalam rahim ya, masih jadi janin, sampai anak usia 18 tahun. Jadi yang dikatakan anak itu sampai usia 18 tahun. Itu harus memahami tahap tumbuh kembang. Kenapa? Karena berkaitan dengan stimulasi. Jadi kalau misalnya perkembangannya tidak terstimulasi, ya terstimulasi dengan baik, ya itulah nanti yang akan
membuatnya menjadi tidak sesuai lah tahap perkembangannya. Nah, kapan sih kita harus menstimulasi? Dari dalam kandungan pun sudah bisa ya. Misalnya ibu hamil yang usia kehamilannya sudah 28 minggu atau 7 bulan, nah itu udah bisa mendengarkan, misalnya kalau muslim ya ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Nah kemudian di usia tahap perkembangan 3 tahun, si anak udah bisa diajari berdoa ya. Bahkan sebenarnya dari kecil pun udah bisa kita ajari praktek berdoa. Tapi nanti di usia 3 tahun kita evaluasi apakah anak udah mampu, udah sesuai belum dengan tahap perkembangannya. Nah, jadi itu kenapa orang tua harus tahu tahap perkembangan. Kemudian, nah ini semua kan banyak teorinya gitu ya. Tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua ya? Sekarang kan teknologi kita udah canggih, webinar di mana-mana. Kebetulan Mas, di tahun 2019 saya juga berinisiasi itu membentuk edukasi ibu namanya. Wow. Nah edukasi ibu ini yang saya buat di WhatsApp, nah itu tempat sharing ibu-ibu 2019. Jadi kita membuat seperti webinar, kulwab, di mana narasumbernya itu perawat-perawat gitu. Seperti saya perawat spesialis anak, maka saya akan memberikan materi tentang tumbuh kembang. Kalau misalnya parenting tuh saya biasa kolaborasi dengan teman yang psikolog, atau mungkin tentang kesehatan anak. Nah itu kita bahas di grup. Kenapa ini penting? Karena ya parenting itu nggak semudah yang dibilang orang-orang ya. Kalau zaman dulu mungkin teknologi belum canggih, sekarang teknologi sudah canggih. Anak-anak tuh gampang akses apapun di handphone ya, di gadget mereka gitu. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, itulah yang harus dipelajari gitu. Supaya apa? Supaya si anak tumbuh kembangnya sesuai dan orang tua ibarat kata tidak salah mendidik gitu. Karena seperti yang disampaikan Pak Junaidi bahwa pendidik pertama itu adalah orang tua. Pasti, Tidak bisa kita lepaskan hanya pada guru atau pada mentor misalnya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena sehari-hari anak bertemu dengan orang tua. Iya. Baik, terkait hal ini juga saya sangat antusias untuk menanyakan karena Kodrat sebagai seorang laki-laki itu biasanya tidak di rumah. Banyak hal yang demikian yang kita ketahui. Lantas untuk membentuk kesepakatan yang sejatinya memprioritaskan anak dalam satu keluarga itu ada persentasenya tidak? Ibu 50 atau ayah 50 atau ibu 60 atau 40? Menurut hemat Anda, Mbak Risi? Kalau menurut saya itu harusnya ayah dan ibu itu sama ya. Tidak bisa berbeda. Kenapa? Karena harus saling melengkapi. Banyak sekarang kejadian ibu-ibu stres, ibu-ibu depresi postpartum, baby blues. Itu kenapa? Karena bisa jadi kurangnya support dari pasangan ya. Kenapa sih ibu-ibu bisa baby blues ya? Karena menerima peran baru, kemudian kecapean setelah melahirkan ya, kemudian pasangannya misalnya cuek. Nah itulah mempercepat ibunya mengalami masalah psikologis gitu. Jadi menurut saya harus seimbang antara suami istri, ayah dan ibu tuh harus punya peran yang sama dalam memberikan didikan kepada anak. Oke, dan yang tak kalah pentingnya bagi kaum laki-laki sana jangan cuek kalau udah istrinya lagi pregnant ya. Betul, jadi harus peka ya sebagai laki-laki Azril. Nah ini kita ingin tanyakan kepada perspektif dari Pak Junaidi. Karena ini pas ya, jadi ada satu-satu suara dari kaum perempuan dan satu lagi kaum laki-laki gitu ya. Kita tentu harus tanyakan juga pada Pak Junaidi, seperti apa di peran ayah, peran suami untuk dapat mendukung. Kalau memang tidak bisa mungkin tadi waktu yang diberikan kepada anak, lantas seperti apa nih untuk mendukung peran istri agar lebih maju ke depan gini Pak? Silakan dari Pak Junaidi. Judul besarnya pengasuhan yang berkeadilan. Oke, baik. Jadi apa indikatornya? Ketika peran, kita paham loh, perempuan tuh perannya ganda. Banget. Wah, banyak kerjaannya, gajinya cuma sekali. Nggak ganda gajinya gitu ya kan. Kecuali suaminya dapat bonus THR tahunan baru. Paling cuma setahun sekali. Ya, Pak, ya? Tapi setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, dia punya sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Jadi hari ini sih sebetulnya tentang bagaimana kesepakatan yang harus dibangun sejak pertama menikah. Makanya nih banyak perkawinan dini itu ya gitu, akhirnya jadi pisah. Karena mereka nggak punya
peta Komitmen. jalannya, kalau istilahnya itu timeline-nya di Timeline. tahun pertama, tahun kedua, lalu kita punya anak kapan. Ini enggak, justru belum punya rencana udah punya anak. Nah ini yang keliru gitu. Sehingga pasti besoknya akan mengalami permasalahan yang nggak pernah mereka pikirkan. Kita juga akhirnya nanti masyarakat malah melabel, membuli, dan ini juga masalah yang sebenarnya kalau saya bilang hulunya yang harus segera kita putus nih mata rantainya di hulu. Apa itu? Jangan deh ada perkawinan muda. Yuk kita ajak para orang tua. Kalau ada anak mau kawin muda ditimbang-timbang lagi. Jadi intinya kesepakatan harus dibangun oleh para orang tua tentang bagaimana pola pengasuhan terhadap anak-anak. Fase anak setiap 0-2 tahun beda, 3-5 tahun juga beda. Bagaimana perlakuan di fase itu? Fase ketika anak masuk TK, masuk SD. Nah ini melalui kelas-kelas parenting lah orang tua kita bekali. Jadi ketika ditanya bagaimana mengatur, harus ada kesepakatan, Mbak. Ada keselarasan, kesepakatan sehingga pengasuhannya berkeadilan. Oke, ayah kerja, hari Minggu full day ayah. Ngapain? Kita susun jadwalnya. Dari mulai bangun tidur, ayah bikin nasi goreng. Anak-anak akan happy. Lalu nanti di tengah menjelang siang, yuk kita olahraga atau berkemah di depan rumah. Walaupun maaf cuman tenda kecil, tapi kita mengajak anak bertamasya. Nggak mesti harus ke tempat-tempat liburan. Di rumah kita bisa ciptakan suasana seolah-olah kita sedang bertamasya. Lalu setelah makan siang, anak-anak kita ajak mungkin menonton sebuah pertandingan olahraga, ke stadion nonton sepak bola atau ke kolam renang kita olahraga. Kita habiskan energinya untuk apa ketika dia sudah merasakan kebersamaan di full day di hari Minggu ayah libur kerja itu sama dengan 1 minggu ketika ayah belum maksimal di rumah bersama anak-anak. Ya tinggal dibangun aja. Tadi banyak di teknologi di Google tuh tinggal cari bagaimana buat jadwal bersama anak di hari libur. To-do list-nya ya. Iya. Tapi masalahnya mau nggak kita memulainya? Nah, itu kuncinya ya Pak ya. Masalahnya udah tahu. Tapi belum ada yang mau. Gimana mau melakukannya? Actionnya banyakan zero kalau kita ya. Kita mungkin itu Bang Ajril. Kena saya. Mengakui diri ya. Baik Ya, Ziva. saya rasa itu, Mbak Ziva. Ziva dan juga pemirsa, ada titipan pertanyaan kita dari rekan kita ini. Mungkin saya alamatkan ke Bang Zunaidi, nanti juga ditambah dengan para spesialis anak ini terkait karakter anak ini jika sewaktu kecil sudah tidak diajari lalu besar terlanjur berontak. Apakah hal tersebut bisa untuk diperbaiki ataupun ditanggulangi akan hal tersebut? Pak Junaidi, Oke, silakan. bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tinggal konsisten nggak. Perubahan perilaku positif ke negatif itu cenderung lebih cepat. Tapi ketika kita mau membaliknya dari negatif ke positif itu agak lambat. Tapi kalau kita konsisten melatih anak disiplin gitu, itu akan bisa. Contoh, kita bicara satu kasus anak 2 tahun sudah nggak mau makan kalau dia nggak nonton Upin Ipin di YouTube. Oh my God. Oke, ya ini buat mamah-mamah muda biasanya yang kerjanya banyak, apalagi banyak cicilannya tuh biasanya udah bodo amat yang penting tenang anak kita. Gitu. Bagaimana kita mengalihkan perhatian anak yang sudah terpapar alias kecanduan gawai? Tentunya dengan konsistensi. Nggak bisa sekali 2-5 kali. Pelan-pelan. Kakak, hari ini kita makan sambil nonton Upin Ipin. Tapi karena kita nanti harus pergi ke rumah nenek, kita cukup 10 menit ya sayang. Anak 2 tahun belum ngerti 10 menit. Oke, kita bilang, sebentar ya sayang. Nanti kita latih tuh. Itu jamnya di sana sampai ke arah jam sekian ya sayang. Belajar dia melihat sebuah bentuk. Jadi dilatih, disiplinnya dapat, belajarnya dapat, lalu kita konsisten. Nggak ada yang nggak mungkin Bang Ajril. Jadi ketika kita mau merubah kebiasaan, konsisten tipsnya. Nggak bisa sebentar, harus konsisten.
Harus konsisten, Baik, itu ya. menjadi kunci. Tadi sudah mungkin pemirsa yang di rumah yang mewakil pertanyaannya telah terjawab. Entah seperti apa nanti dari sudut seorang perawat spesialis anak ini, pernahkah terlibat dengan case yang sama dari rekan kita yang ada di sana? Sesaat lagi pemirsa kami antarkan diskusi ini setelah lagu yang satu ini. Ya, pemirsa, peran orang tua terhadap karakter anak menjadi tema yang sangat kami acungkan jempol untuk bisa kita diskusikan ke hadapan Anda pemirsa. Nah, tadi masih ada pertanyaan dari rekan kita, Ziva dan juga pemirsa, yang mungkin kita alamatkan kepada seorang perawat spesialis ini untuk menambah informasi dan juga knowledge kita terkait bagaimana sebenarnya anak ketika menemui anak ini dalam keadaan tantrum. What will be doing? Oke. Jadi ketika seorang ibu menemui anaknya dalam keadaan tantrum, itu yang pertama jangan langsung diikutin gitu kemauannya. Jadi biarin aja dulu anak nangis, karena itu bentuk dari luapan emosi ya seorang anak. Jadi kalau ada ibu nih anaknya nangis langsung dikasih, nah itu tidak tepat. Jadi ketika dia, tapi nangisnya nggak boleh dari 30 menit ya. Kalau 30 menit benar harus dipeluk anaknya, karena itu berpengaruh juga nanti ke hal yang lainnya. Nah, jadi ditanya dulu anaknya kenapa, itu setelah dia nangis. Jadi jangan langsung dituruti gitu. Itu sih tips untuk menghadapi anak yang tantrum. Jadi kalau dalam keperawatan anak itu ya Mas, sebenarnya itu ada family empowerment dan atraumatic care. Family empowerment itu bagaimana keluarga itu bisa kita mampukan dan kita berdayakan dalam memberikan perawatan kepada anak. Seperti contoh? Contoh misalnya nih kalau pada anak yang sakit ya, karena waktu saya dinas di rumah sakit banyak sekali anak dengan penyakit kronis. Nah kalau penyakit kronis ini kan lebih dari 6 bulan. Pasti ada yang pakai NGT ya ke rumah. Nah itu kita sebagai perawat itu memampukan ibu bagaimana cara memberikan makan lewat NGT. Memampukan dalam arti mentransfer informasi berupa edukasinya ya? Edukasi ibu. Nah, kalau anaknya dalam keadaan sehat, ya kita mampukan ibu untuk mengetahui tahap tumbuh kembang, apa saja tips dan trik untuk misalnya makan nih supaya nggak pakai gadget ya. Kemudian bagaimana tahap perkembangan emosional pada anak, ya kita membekali ibu-ibu dengan itu. Makanya sejalan dengan yang telah dikembangkan oleh lembaga perlindungan anak ya, ada konseling, ada paguyuban, ortu hebat. Nah itu sangat bagus sekali untuk membekali para ibu. Kemudian atraumatic care, nah perawatan tanpa trauma. Nah karena banyak sekali kan kalau ada nih anak yang sakit, awas ya, nanti kamu disuntik ke rumah sakit. Nah itu kan akan membekas di pikiran anak ya. Jadi perawatan itu sebaiknya jangan yang menimbulkan trauma. Contohnya juga pada saat makan, udah makan aja jadi anaknya dijejelin makan. Nah itu akan menimbulkan trauma pada anak. Kemudian apa? Emosional ibu misalnya karena capek ya, kerjaan banyak, rumah selalu berantakan. Sering merepet-repet jadinya. Merepet-repet ya kan. Nah marahnya sama anak. Nah Jadi korban. itu anaknya jadi korban dan itu bisa berdampak ketika dia besar. Dia akan mencontoh itu dan akan mengulangi kembali. Nah makanya penting sekali memang sebelum berumah tangga nih misalnya konseling pranikah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ya kita kasihan nanti anaknya menjadi korban. Itu yang saya pesankan ya kepada ibu-ibu, jangan mengorbankan anak gitu ya. Karena sekarang benar-benar berita ini ya Mbak, kalau nggak kekerasan, kalau nggak pembunuhan ya. Saya sendiri pun ya ampun merasakan ketakutan juga ya dalam diri sendiri. Makanya nih untuk para ayah ya, para suami, jangan lupa untuk memberikan waktu me time ya kepada si ibu. Kenapa? Karena me time ini ya otomatis ya akan membuat ibunya healing, endorfinnya meningkat, ya dia akan senang. Nah, senangnya hati ibu itu dia akan bertransfer ke anaknya. Anaknya juga ngomongnya pasti lembut kepada anak ya. Apa yang anak mintanya pasti diberikan dengan baik gitu. Nah, itulah yang harus ditanamkan sedini mungkin supaya kedepannya ya anak kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, karena kan
nggak hanya untuk keluarga ya, untuk nusa dan bangsa, sosial, generasi emas 2045. Ya. Betul Semoga ini menjadi continuous improvement information ya Ji kepada Dan masyarakat pastinya luas khususnya bagi harus. orang tua kita. Betul sekali. Tapi ini satu pertanyaan lagi, your mungkin time. berapa lama atau dalam 1 minggu adakah waktu khusus memang harus me time untuk ibu? Ya. Me time untuk ibu ya sebenarnya kondisional ya. Cuman diharapkan itu ya setiap hari ya. Karena kan kita ada waktu lelah gitu ya dalam satu hari itu ya. Mungkin 30 menit sampai 1 jam ibunya santai dulu ya pas ayahnya udah makan, udah mandi ya gantian dulu misalnya gendong adik gitu. Jadi harus setiap hari me time, apapun itu cara ibu untuk me time ya, mungkin mandi air panas atau mungkin scroll sosial media, pokoknya hal-hal yang bisa menyenangkan hati ibu. Mungkin Atau ya dia suaminya jalan-jalan sore. jalan-jalan Sebenarnya sore. itu yang penting ya. Pijat. Jalan-jalan Sebelum sore, tidur. dipijat, Iya, benar-benar dimanjakan, bawa gitu ke ya. toko emas. Ini sebenarnya Oh, ke toko emas itu ya, ini bagus sebenarnya banget. curhatan siapa ya? Baik, tapi ini Azril dan juga pemirsa nih mungkin saya tanyakan juga kepada Pak Junaidi nih. pasti Dalam kan. tahap perkembangan anak tuh kan banyak ya Pak. Nah kira-kira ada nggak sih Pak tahap di mana ini nggak boleh terlewatkan untuk anak? Contohnya mungkin yang banyak sering digaungkan adalah golden age. Ini Yes. selalu digaungkan di mana-mana. Tapi sebenarnya apakah memang hanya difokuskan kepada golden age atau mungkin di fase-fase lainnya tidak boleh dilewatkan orang tua? Seperti apa nih Pak? Iya, jadi ada profesor dari Inggris tentang penelitian kecerdasan manusia. Profesor Howard Gardner namanya. Ya. Jadi dia punya buku namanya Multiple Intelligence. Wow. Jadi dalam fase pembentukan kita nih orang dewasa nih, kapan sih dibentuk kecerdasan kita hari ini kita bisa seperti ini gitu. Ya. Ada tadi 0-6 tahun tuh 50%. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun yang tadi Mbak Zipa bilang adalah masa emas perkembangan manusia, Ya. itu benar. Jadi jangan sampai kita lewat. Nah, apa yang diingat? 0-6 tahun tuh bukan fase anak harus belajar. Ingat ya, tapi fase dia harus bermain. Jadi jangan sampai nanti dirampas hak bermainnya di fase itu sehingga dia akan di fase belajar dia akan bermain. Ketukar malah nanti waktu SMP dia nggak akan belajar tapi main-main karena fase di usia dia main itu dirampas untuk dia belajar baca tulis hitung tadi. Ya orang tua juga banyak yang keliru. Masukin anak ke sekolah supaya bisa baca tulis hitung. Masukin TK tuh. Kalau TK-nya nggak punya produk baca tulis hitung, anak keluar dari situ nggak bisa baca, itu nggak keren katanya. Itu salah. Harusnya di fase 0-6 tahun di mana 50% kecerdasan manusia dibentuk. 7-12 tahun 30%. 13-16 tahun 20%. Ingat, proses pembentukan kecerdasan manusia itu cuma sampai 16 tahun, Mbak. Setelah 16 tahun itu bukan lagi proses pembentukan kecerdasan, tapi akselerasi, implementasi. Apa yang kita stimulasi dari 0 sampai 16 tahun, dimulainya nanti di usia 17 tahun. Bagus, ya bagus. Buruk, ya buruk. Makanya hati-hati di fase-fase itu. Jangan sampai dirampas hak mainnya di fase 0-6 tahun. Baik, itu dia menjadi informasi kita dan pemirsa tanpa terasa pula kita sudah berada di penghujung acara dan kita ajak dari kedua narasumber kita ini untuk memberikan closing statement yang detail dan juga sederhana bisa mempengaruhi Anda. Silahkan Kak Rizie terkait tema kita peran orang tua terhadap karakter anak. Oke, baik. Jadi di mana-mana di webinar, di Zoom ya, di sini closing statement saya sama. Jangan pernah untuk membanding-bandingkan diri kita, keluarga kita, anak kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita semua itu udah punya fase terbaik gitu. Udah punya capaian terbaik untuk diri kita masing-masing. Jadi lakukan aja apa yang terbaik bagi diri kita. Baik. Baik, dan tentunya kita juga harus mendengarkan dari Pak Junaidi. Singkat dan padat. Silakan Pak. Ya, pendidikan keluarga itu adalah sebuah modal bagaimana kita memiliki masa depan. Ketika hari ini pengasuhan kita positif di lingkungan keluarga, semoga insya Allah kita akan punya masa depan yang cemerlang. Jadi mari bersama-sama memberikan pengasuhan yang positif
untuk kita ciptakan masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Baik, luar biasa closing statement dari kedua narasumber kita yang sudah memberikan begitu banyaknya insight kepada kita, dan pastinya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sama-sama. Bapak dan Kak Resi juga yang sudah membagikan ilmunya, dan tentunya sudah 1 jam kita bersama dengan pemirsa ya Azril dan saya Ziva Zahrianis. Dan tentunya saya Muhammad Azril Nasution, semoga informasi ini membuka mata luas kita terhadap peran orang tua terhadap anak. Sama dengan halnya lagu ini yang akan kami persembahkan, Empat Mata.